Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang berikutnya ini kita akan mengulas tentang pro kontra sumbangan dan kritik terhadap pendekatan client center ini. Jadi ada beberapa hal yang menjadikan kayak kelemahan gitu, keterbatasan gitu, dan ada beberapa yang ternyata memberikan sumbangan bagi pendekatan dalam psikoterapi secara umum. Gitu ya. Kita akan mulai dengan pro-nya. Apa sih sumbangan pendekatan client center ini dalam psikoterapi? Yang pertama adalah karena konselor dalam pendekatan ini tidak melakukan diagnosis atau tafsir mimpi atau refleksi atau tidak mendirect itu apa ya, tidak mengarahkan gitu ya, tidak terlalu mengarahkan perannya kepada klien, maka ini akan menghindarkan klien dari mengalami kerugian psikologis. Misalnya kerugian psikologis itu apa sih? Hal-hal yang dialami klien karena kesalahan konselor, salah tafsir, salah interpretasi, salah prognosis misalnya, atau salah memberikan direct misalnya, yang akhirnya membuat konseling itu merasa kok aku kayak dijadikan kelinci percobaan ya, kayak gitu loh. Jadi karena ini sangat tidak ada tafsir atau tidak ada penafsiran apapun, tidak ada misalnya pengarahan tertentu misalnya kepada klien, sehingga resiko klien mengalami kerugian psikologis itu sangat kecil, sehingga pendekatan ini dapat dilakukan siapa saja sebenarnya yang tidak mempunyai latar belakang psikologi klinis, karena sangat aplikatif dan ini sangat mudah diaplikasikan. Tentu saja ini pendekatan ini cocok untuk kondisi-kondisi gangguan yang kategorinya tidak terlalu parah ya, masih kategori yang normal, biasanya untuk menambah kapasitas diri misalnya, atau jadi bukan cure untuk gangguan-gangguan yang berat misalnya. Itu kemudian dunia subjektif dan fenomenal klien itu akan membuat klien terdorong untuk menjadi autentik, being autentik, menjadi dirinya sendiri, sehingga ini tidak dijudge atau tidak disalahkan. Ini yang juga membuka cakrawala dalam dunia psikoterapi dan konseling tentang dunia subjektif, tentang pengakuan bahwa apa adanya klien itu perlu diterima. Jadi klien itu mau warnanya apa itu ya tetap aja harus diterima apa adanya. Ini akan menjadikan klien terbangun kepercayaan dirinya untuk menjadi being authentic, menjadi dirinya yang otentik, bukan dirinya yang palsu, bukan dirinya yang dipoles-poles, bukan dirinya yang penuh selimut kepura-puraan, bukan dirinya yang berselimutkan kebohongan dan aneka topeng yang harus diganti dan seterusnya, kesulitan menjadi dirinya sendiri misalnya, karena jadi permasalahan ada pada diri klien, solusinya ya justru di dalam diri klien itu sendiri, bukan dari siapapun, seperti itu. Dan ini something new pada saat client center ini di launching kayak bareng ya. Kemudian pendekatan client center ini sangat mudah untuk diaplikasikan, terutama di dunia psikologi industri atau psikologi organisasi misalnya untuk coaching karyawan, training, pelatihan, itu sangat mudah dan ini kan efeknya langsung dirasakan oleh si klien itu sendiri, sehingga tidak perlu proses yang sangat panjang untuk membuat klien itu mulai merasakan perubahan-perubahan positif yang ada di dalam dirinya. Tapi juga agak ada beberapa keterbatasan yang ada pada pendekatan client center ini. Yang pertama, ada resiko konselor itu menjadi plain itu apa ya, merasa hampa, merasa kosong, merasa tidak bisa menjadi dirinya sendiri karena ikut masuk ke dunianya klien. Jadi konselor kalau masuk jadi ke dalam prosesnya
proses empatinya misalnya dilakukan oleh konselor itu tetap harus dilakukan seproporsional mungkin. Jadi selain konselor itu berusaha memasuki dunia klien, tetapi konselor itu juga harus bisa menjaga jarak terhadap si klien, sehingga dia pada saat tertentu dia bisa melihat klien itu secara keseluruhan, bukan karena dia masuk ke situ. Sama lah ya kayak gini, kalau kita masuk ke dalam rumah, kita kan tidak tahu penampang luar rumah itu sendiri. Rumah itu kalau dilihat dari dalam kan kita tidak bisa kalau kita sudah berada di dalam rumah. Tapi kalau kita bisa menjaga jarak supaya kalau masuk itu tidak terlalu masuk, kita tetap bisa melihat keluar misalnya. Sehingga ini yang perlu dijaga juga oleh konselor. Karena konselor kan perlu menjadi otentik, jangan sampai dengan keotentikannya itu akhirnya klien itu justru kehilangan dirinya sendiri karena dia masuk ke dunia subjektif, fenomenanya klien terlalu dalam. Jadi harus peka ketika ini kayaknya aku mulai kelihatan terlalu dalam nih sama si klien, itu konselor harus mulai menarik dirinya supaya tidak masuk terlalu dalam. Kemudian masuk terlalu dalamnya itu supaya dia bisa terjaga objektivitasnya. Kan konselor juga harus memainkan peran-peran di mana dia butuh untuk menilai, melihat lebih objektif dan seterusnya. Itu berikutnya keterbatasan pendekatan ini adalah jika konselor gagal mempertahankan dirinya unik ya untuk menyesuaikan dengan klien. Jadi klien itu kan harus didorong untuk menjadi dirinya otentik. Konselor juga harus menjadi pribadi yang otentik. Maka kadang proses konseling ini menjadi klien centernya justru menjadi gagal. Karena konselor yang gagal mempertahankan dirinya secara otentik. Karena dia akan akhirnya ikut terpengaruh, terbawa oleh si klien. Jadi klien harus otentik, konselor harus otentik. Jadi ketika mereka sama-sama otentik, mereka akan menemukan titik di mana konselor harus tetap bisa jaga jarak dan seterusnya. Oke, terima kasih untuk menyaksikan video ini. Semoga kontennya, penjelasannya mudah difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.